Bismillah, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Malam hari ini kita masih ada di tema seputar moral atau etika. Sebelum mulai saya mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mengikuti ngaji, algoritmanya ngaji filsafat ini ya. Apa algoritma itu? Ya wis pokoknya polanya, pedomannya ngaji filsafat ini. Yang pertama, ngaji ini tidak sebagaimana ceramah agama. Jadi kalau ceramah agama itu jenisnya tuntunan. Mau'idhah hasanah itu kan untuk diikuti. Tapi yang saya sampaikan itu masih belum sampai di titik itu. Jadi tidak selalu yang saya sampaikan teman-teman harus setuju dan mengikutinya. Jadi jenisnya ngaji ini kalau bahasa Inggrisnya enrichment. Pengayaan saja biar teman-teman wawasannya luas. Jadi yang pertama ini harus diingat-ingat itu ya. Jadi ini bukan fatwa, bukan doktrinasi, bahkan bukan mau'idhah hasanah. Awas keliru. Yang pertama itu ya, positioningnya. Karena kadang-kadang dipotong-potong terus isinya luar biasa, seolah-olah itu dari saya yang hebat. Padahal ini saya cuma ngutip-ngutip dari tokoh-tokoh. Jadi ini diingat-ingat itu. Yang kedua, bahkan saya sendiri pun tidak selalu setuju dengan yang saya sampaikan. Meskipun ketidaksetujuan itu tidak selalu saya sampaikan. Karena fokus saya adalah teman-teman paham dulu. Bagi saya penting paham dulu ini sebelum masuk ke area setuju atau tidak setuju. Imam Ghazali itu sebelum menulis Tahafutul Falasifah, beliau menulis Maqasidul Falasifah. Di Maqasidul Falasifah itu tidak ada setitik pun kritiknya pada filsafat. Karena beliau mengawali dengan paham dulu. Hari ini banyak perilaku kita itu yang tidak suka atau mengkritik, tapi tidak diawali dari paham dulu. Diawali hanya dari a priori. Pokoknya di stigma negatif ya sudah, pokoknya saya tidak suka. Kita tidak pernah mau untuk belajar apa sih yang tidak kita suka itu. Nah ini semoga teman-teman yang tekun mengikuti ngaji ngerti ini ya. Jadi ini algoritmanya. Kadang-kadang ada yang salah paham terhadap ini. Sehingga menganggap wah, Pak Faiz ini mungkin wali, sudah makomnya tinggi karena materinya wah luar biasa. Enggak, wong itu saya mengambilnya ya dari buku-buku, kitab-kitab, beberapa guru. Jadi itu tidak sedahsyat itu. Kemarin bicara Nur Muhammad misalnya, wah ini mesti sudah makomnya tinggi. Enggak. Jadi kita belajar bareng-bareng saja. Bahkan saya sering bilang ngaji kita ini posisikan di level inspiratif saja. Inspiratif itu kalian terinspirasi untuk belajar dan menggali lebih dalam. Nah itu saya lebih bersyukur kalau dengan itu. Misalnya malam hari ini saya temanya Max Scheler. Nah, nanti kalian penasaran, apa benar sih yang disampaikan Pak Faiz itu? Terus kalian belajar mendalam dan mungkin kapan-kapan kalian ganti saya di sini temanya melengkapi penjelasan Pak Faiz. Tahafutul ngaji filsafat. Nah, Imam Ghazali kan Tahafutul Falasifah. Nah ini luar biasa, berarti apa? Menginspirasi, tidak sekedar kalian hafalkan. Baik, semoga yang ngaji malam hari ini paham ya mekanisme algoritmanya ngaji filsafat yang semacam itu. Termasuk ya kalau ada tema-tema yang itu loh ngaji di masjid kok judulnya itu ya. Ya memang pengayaan saja, bukan berarti menyuruh jadi seperti itu. Kita pernah ada tema ateisme, itu bukan berarti kalian, oh ini nyuruh jadi ateis, ini enggak. Biar kalian ngerti saja ateisme itu apa. Oke, baik.
yuk ini waktunya sudah mulai jalan, kita mulai ya, kita lanjutkan malam hari ini, kita akan belajar tentang nilai. Kalau di filsafat, bidang yang dikenal membahas tentang nilai itu namanya aksiologi. Malam hari ini kita belajar aksiologi filsafat nilai dari Max Scheler. Ini ada yang membaca Max Scheler. Monggo lah bacaannya, yang penting orangnya itu, wajahnya kelihatan separuh itu. Itu dia filosof Jerman, kelahiran Frankfurt, meninggal di Frankfurt juga. Kemudian beliau ini dosen di Munchen, di Jena. Guru besarnya di Köln. Kemudian apa lagi? Kelahiran 1878, nanti meninggalnya 1928. Kalian hitung sendiri ya, saya males ngitungnya. 78 dikurangi 28. Oke. Orang baik, ayahnya Protestan, ibunya Yahudi, tapi dia Katolik. Unik ya. Ya kalian baca sejarahnya. Cuma beliau ini agak bermasalah di kehidupan rumah tangganya. Beliau sering bermasalah dengan gereja karena kawin cerai. Beliau ini istri pertamanya seorang janda. Namanya Amelia. Tapi nanti banyak masalah, di tengah-tengah punya istri, beliau jatuh cinta lagi dengan seorang perempuan namanya Merit. Lama dengan Merit ini, jatuh bangun, sengsara, sampai sukses lagi karena ini era Perang Dunia Pertama. Kok ya sudah mulai sukses jadi akademisi, jatuh cinta lagi dengan perempuan namanya Maria. Sampai nanti dipaksa oleh Maria ini cerai dari istrinya yang namanya Merit tadi. Dan itu yang beliau sesali sampai akhir hidup beliau. Karena bagi beliau cinta sejatinya di Merit ini. Nanti beliau punya konsep yang agak khas tentang apa itu cinta dan kebencian. Nanti kalau ada waktu kita bahas itu ya. Karena kalau kalian kan mesti nyambungnya ke yang cinta-cintaan itu. Kalau tema-tema kayak gini kamu kan siap-siap ngantuk pokoknya kalian. Tapi ya itu kapan-kapan nanti loh, masuk cinta-cintaan terus. Oke, nah itu kisah percintaan beliau dan diakhiri dengan hidup sendirian. Sakit sendiri dan meninggal sendirian karena sakit jantung. Agak tidak enak akhirnya ya. Ini kadang-kadang memang berhadapan dengan pemikir-pemikir itu agak harus kita bedakan profil individunya dengan gagasan-gagasannya. Kalau kita sambungkan, kalau bahasa berpikir kritis nanti jadinya ad hominem. Kadang-kadang dari orang yang kita tidak suka, dari orang yang kita benci, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, terhadap beberapa filosof juga begitu. Bahkan kemarin tidak saya sampaikan dalam konteksnya Lawrence Kohlbeck kemarin. Itu sebenarnya saya niati tidak saya sampaikan sih. Niatnya mikul dhuwur mendem jero. Biar kalian tidak terdistraksi ke situ. Jadi Lawrence Kohlbeck ini ahli etik moral, punya teori tahapan moral, tapi akhir hidupnya suicide, dia bunuh diri. Jadi dia ini punya penyakit lama, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya beliau, meskipun kerjanya di rumah sakit, akhirnya beliau pamit sebentar, terus mobilnya dikendarai sampai pantai, sampai laut, dibablaskan. Jadi sampai beliau meninggal. Tapi itu kisah hidup beliau. Tinggalan-tinggalan pikirannya luar biasa. Semoga kita tidak terdistraksi karena itu.
Baik, termasuk tadi, Max Scheler tadi. Saya khawatirnya begitu saya cerita begini, terus teman-teman, apalagi yang putri-putri, wah suka kawin cerai, enggak jadilah mungkin. Sudah begitu. Oke, enggak ya, kita sisihkan dulu itu, kita intifak mengambil manfaat dari pikiran-pikiran beliau tentang nilai. Karena ini nanti bagian esensial dalam hidup kita. Hidup kita itu bermakna karena ada nilai. Kita kan sering sekali pakai istilah nilai-nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai Pancasila, nilai persaudaraan. Kita sering sekali mengucapkan kata nilai ini. Nah, malam hari ini kita belajar itu. Apa sih yang dimaksud dengan nilai itu? Kebetulan alirannya Max Scheler ini dia aliran objektivis. Jadi nilai itu sifatnya objektif. Objektif itu berarti tidak bisa orang suka-suka bikin nilai sendiri. Nah, seperti apa? Yuk kita belajar pelan-pelan. Bismillah, kita mulai.